warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 11 Kabupaten Solo akan melaksanakan tugas demonstrasi konstekstual modul 2.3 mempraktekkan coaching supervisi akademik yang akan berperan sebagai supervisor, coach, dan coaching. Dengan saya sendiri, Fatma Sucitra dari SD Negeri 18 Batang Barus. Saya Mulyati dari SMAN 1 Gunung Talang. Saya Reni Adri Agusti dari SDN 37 Koto Gadang Gugu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Reni. Waalaikumsalam Bu Fat. Apa kabar hari ini Bu Reni? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Bu Fat hari ini? Alhamdulillah baik juga. Pada hari ini ini akan melaksanakan praktik coaching ya? Iya Ibu, rencananya begitu. Ya, di sini saya sebagai supervisor akan menanyakan beberapa hal tentang penilaian kita pada hari ini ya Bu ya? Iya Bu. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, kompetisi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan pada hari ini? Baik, pada hari ini saya ingin mengembangkan 3 kompetensi dalam coaching. Yang pertama yaitu presence atau kehadiran penuh. Yang kedua mendengarkan dengan aktif dan selanjutnya memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, berarti ada 3 ya yang mau dikembangkan pada hari ini. Kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot. Nah, di antara yang ketiga ini, mana yang akan lebih spesifik yang ingin Ibu Reni kembangkan? Dalam coaching kali ini, saya ingin lebih spesifik pada pemberian pertanyaan yang berbobot. Oke. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ini yang berhubungan dengan penilaian hari ini, apa yang Ibu Reni harapkan dari coaching yang akan Ibu Reni laksanakan hari ini? Dalam coaching hari ini saya ingin membantu coach saya dalam menyelesaikan permasalahannya, baik itu dengan rekan sejawat atau dengan siswanya. Mudah-mudahan nanti coachingnya terlaksana dengan baik ya Bu Reni. Iya, Ibu. Jangan lupa selalu memperhatikan alur tirtanya. Iya, dan jangan lupa juga untuk selalu memandu coachingnya untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Iya, Bu. Segitu saja pertanyaan saya sebagai supervisor. Saya doakan coachingnya terlaksana dengan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Mar. Waalaikumsalam Ibu. Selamat siang. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Kurang sehat Ibu. Agak dulu sedikit Ibu. Iya. Tapi tadi katanya Ibu menelpon saya ingin bertemu. Saya tahu ada apa Ibu? Iya Ibu, tadi minta tolong Bu Reni menelpon Ibu karena pulsa saya habis Bu. Oh iya. Jadi saya mau sedikit curhat cerita dengan Ibu. Iya Ibu, silakan. Jika bisa akan saya bantu. Jadi saya tadi mengajar di 12 F1 Ibu. Ada anak yang sudah 3 kali tidak masuk dengan saya. Jadi saya agak bertanya-tanya kenapa anak ini berturut-turut tidak masuk kelas. Iya. Berarti Ibu merasa ada permasalahan dengan siswa yang sudah 3 kali tidak masuk di mata pembelajaran Ibu gitu. Iya. Iya. Baik, jadi dari pembicaraan yang kita lakukan hari ini nih ya Bu ya, tujuan apa yang ingin Ibu capai dari pembicaraan kita hari ini? Saya berharap dengan bertemu dengan Ibu bisa menemukan solusinya Ibu. Iya. Oke. Berarti Ibu Mul maaf Ibu agak kurang sehat Ibu. Tidak apa-apa Bu Mul. Jadi Ibu ingin menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi mengenai masalah siswa ini ya Bu ya. Sejauh ini apa saja hambatan yang Ibu menghadapi dalam menghadapi siswa tersebut? Sebenarnya kalau dibilang hambatan belum ada ketemu hambatannya Ibu. Kenapa? Karena belum ketemu dengan anaknya Ibu.
Jadi kalau kita ketemu dengan anaknya, mungkin bisa secara langsung saya bertanya. Tapi sekarang kan anaknya tidak datang saja dia tidak kali bertemu. Jadi masih ada tanda tanya besar bagi saya, apa dan kenapa dia tidak masuk di jam pelajaran saya. Berarti anak ini hanya tidak masuk di jam pembelajaran Bu Mul atau sehari penuh dari pagi sampai siangnya dia tidak hadir, itu gimana? Karena saya mengajar jam pertama dan kedua dan ketiga Ibu. Iya. Jadi pas 3 jam pertama itu memang tidak masuk anaknya. Nah, jam berikutnya mungkin saya lihat data dari yang kelasnya dulu Ibu, karena yang saya tahu di jam saya tidak masuk anaknya. Oh, berarti gitu ya Bu ya. Cuman di jam 1, 2, 3 ini yang Ibu Mul ketahui. Berarti yang jam selanjutnya dari jam 4 sampai mereka pulang Bu Mul belum mencari tahu datanya. Oke. Sampai sejauh ini rencana apa yang akan Bu Mul lakukan untuk menghadapi siswa yang tidak masuk dalam pembelajaran itu ini gitu? Mungkin ya saya sudah punya planning Bu. Jadi sudah saya pikir-pikirkan kemarin ya, 2 kali pertemuan dia tidak masuk. Bagaimana informasi ini saya dapatkan? Langkah pertama mungkin saya akan bertanya ke wali kelasnya, karena wali kelasnya lebih tahu kondisi real mulai dari hari pertama sampai hari Senin sampai hari Jumat. Jadi mungkin itu langkah pertama yang mungkin akan saya lakukan. Memang belum saya lakukan karena kebetulan wali kelasnya ada mengikuti workshop Bu 5 hari, jadi mungkin itu kendala saya untuk mencari informasi tadi. Iya, berarti awalnya Bu Mul akan mencari dulu wali kelasnya untuk menanyakan bagaimana keseharian dari siswa ini gitu ya Bu ya. Jika dilihat dari misalnya dari skala 1 sampai 10, kira-kira yang akan Bu Mul lakukan ini, Bu Mul maunya sampai di skala berapa gitu? Kalau menurut saya untuk penyelesaian permasalahan anak ini, saya berharap sebenarnya skala yang bisa saya capai itu 8 Ibu. Bagaimana saya bisa dapat menemukan solusi dari persoalan dari anak ini. Iya, berarti Bu Mul ininya di angka 8. Bu Mul selain menemui kepala sekolahnya, apalagi tindakan yang akan Bu Mul lakukan kira-kira yang menurut Bu Mul bisa menarik lagi siswa ini supaya ikut pembelajaran dengan Bu Mul gitu. Mungkin setelah saya dapat informasi dari wali kelasnya, mungkin saya juga akan melakukan tindak lanjutnya seperti mencari guru BK-nya. Nah, jadi kan kita masing-masing kelas itu kan ada guru BK pendamping. Jadi mungkin setelah dapat informasi dari wali kelas, saya cari informasi ke BK-nya untuk mensinkronisasikan keadaan atau situasi si anak tadi. Iya, berarti Bu Mul juga akan melakukan tindak lanjut pada guru BK-nya ya. Berarti Bu Mul sudah menemukan solusi dari permasalahan Bu Mul, dan Bu Mul akan lakukan kira-kira kapan realisasi dari rencana Bu Mul ini akan Bu Mul lakukan? Pertama mungkin karena wali kelasnya tadi workshop Ibu 5 hari, tentu saya menunggu ibunya dulu pulang. Kalau sebenarnya bisa melalui telepon atau japri, tapi rasanya untuk persoalan ini kurang pas rasanya kalau itu yang saya lakukan. Berarti Bu menunggu 5 hari baru melakukan tindak lanjut ya, yang Ibu rencanakan tadi. Kira-kira berapa lama waktu yang Ibu butuhkan untuk bisa lagi menarik siswa ini supaya bisa mengikuti pembelajaran Ibu lagi? Jadi sebenarnya kuncinya informasi ini Ibu. Karena informasinya belum dapat, jadi untuk tindakan yang akan saya lakukan itu belum pasti. Pertama saya memang tadi bilang harus temui walasnya dulu. Setelah walasnya mungkin baru saya bisa berhadapan dengan persoalan anak ini dengan benar, melakukan tindakan yang benar. Kalau informasinya tidak tepat, nanti kasihan anaknya, nanti salah kita memprosesnya.
Oke, berarti belum ditentukan waktunya Ibu ya. Jadi setelah nanti Ibu lakukan akan ada tindak lanjutnya dan saya juga masih ingin tahu Ibu nantinya setelah Ibu melakukan tindak lanjut kepada siswa ini, saya juga ingin tahu apa yang terjadi setelahnya. Jadi tindak lanjut yang mungkin saya lakukan tentu setelah proses berjalan. Iya, jadi nanti setelah Ibu mau melakukan tindak lanjut kepada siswa ini, saya akan observasi ulang lagi Ibunya gitu. Oke Bu. Nanti setelah selesai, karena waktunya tidak ditentukan, berarti nanti saya tunggu kabar dari Bu Mul lagi Saya ya. juga menunggu wali kelasnya dulu Bu. Iya. Apa sekarang Ibu Mul sudah merasa lega dengan permasalahan yang Bu Mul hadapi gitu? Sudah sedikit lapang Ibu. Sudah artinya kalau tadi kan saya berpikir sendiri, mencerna sendiri dengan adanya Ibu sebagai teman saya berbagi mungkin ada terbayang kira-kira langkah-langkah apa yang akan saya lakukan ke depannya. Oke, kalau gitu sudah saya cukupkan sampai di sini Bu Mul. Karena Ibu sudah merasa senang dan merasa lega, karena saya juga ada keperluan lain, saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Oke Bu Reni, gimana? Sudah selesai coachingnya? Sudah Ibu. Selesai. Gimana perasaannya setelah melakukan coaching pada coachingnya? Alhamdulillah, coach saya sudah menemukan solusi dari permasalahan yang dialami gitu Bu. Tadi di sini sedikit ya kita pasca observasi saya menyampaikan ya sedikit ya Ibu Reni ya. Ini yang pertama apa yang sudah Ibu Reni lakukan dari beberapa kompetisi yang Ibu Reni sebutkan di awal tadi? Dari coaching tadi saya sudah melakukan atau melaksanakan pemberian pertanyaan yang berbobot, kemudian kehadiran atau presence-nya secara penuh, dan yang ketiga yaitu mendengarkan dengan aktif apa permasalahan yang disampaikan oleh coach saya gitu. Berarti Ibu sudah melaksanakan ya ketiga kompetisi yang Ibu sebutkan di awal sebelum coaching tadi. Nah di sini saya juga sudah melihat ya Ibu Reni memang sudah terlihat kehadiran penuh saat melakukan coaching tadi. Ibu Reni memang benar-benar konsentrasi ya untuk mendengarkan keluh kesah coach Ibu. Nah kemudian Ibu juga aktif mendengarkan dengan selalu melihat ya fokus kepada coach Ibu. Namun di sini di mengajukan pertanyaan berbobot Ibu Reni saya lihat masih ada beberapa ya memberikan pertanyaan yang bersifat terbuka ya. Jadi hanya sedikit itu saja yang terlihat bagi saya tadi kekurangannya. Nah jadi untuk yang kedepannya kira-kira kompetisi mana yang ingin lebih dikembangkan lagi nih bagi Ibu Reni? Dari ketiga kompetensi tersebut berarti yang harus saya kembangkan lagi adalah pengajuan pertanyaan yang berbobot gitu Bu. Berarti saya harus merubah pertanyaannya menjadi pertanyaan yang lebih tertutup lagi gitu Bu. Oke, terima kasih. Nah segitu saja dulu ya penilaian observasi dari saya. Mudah-mudahan masukan dari saya berguna bagi Ibu Reni ya. Terima kasih Ibu. Kita sudahi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Pat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Bagaimana kabar Bu Pat hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu gimana? Alhamdulillah sehat Bu Pat. Kabarnya Bu Pat nanti mau melaksanakan coaching ya? Iya Bu, rencananya hari ini Bu. Oke, saya sebagai supervisor nanti
Untuk hari ini ingin bertanya beberapa hal tentang pelaksanaan coaching Ibu nanti. Iya. Yang pertama, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Pada hari ini kompetensi yang ingin saya capai pada praktik coaching hari ini adalah ada 3 ya Ibu. Yang pertama kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, selanjutnya mengajukan pertanyaan berbobot. Oke. Dari 3 kompetensi yang Ibu sebutkan tadi, kira-kira yang mana yang akan Ibu kembangkan? Saya ingin lebih kembangkan pada mendengarkan aktif Ibu pada hari ini. Oh, 1 cuma Ibu ya? Iya. Oke, nanti waktu Ibu setelah melakukan coaching, kira-kira ketercapaian apa yang Ibu harapkan? Pada saat selesai coaching ini saya inginkan bisa membantu coaching saya menyelesaikan masalahnya dan membantu mencari solusi dari masalahnya. Oke Bu Pat, mungkin itu yang bisa saya tanyakan ke Bu Pat. Mudah-mudahan nanti pelaksanaan coachingnya sukses dan membawa perbaharuan bagi pendidikan kita. Terima kasih Bu Pat. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Reni. Waalaikumsalam Bu Fat. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, sehat ya. Tadi Bu Reni nelfon saya. Iya, Mau janjian ketemu. iya. Kebetulan sore ini saya ada waktu luang, makanya saya janjikan ketemu di sini. Kira-kira apa itu maksud dan tujuannya Bu Reni telepon saya? Begini Bu, sebelumnya terima kasih Bu sudah meluangkan waktu untuk coaching bersama saya. Iya. Begini Bu, permasalahannya di kelas saya itu ada beberapa orang siswa yang kelihatannya kurang termotivasi waktu pembelajaran Bu. Jadi ada siswa yang kurang motivasinya pada saat belajar gitu. Iya, ya, Bu Reni. begitu Bu. Kira-kira Bu Reni tahu kenapa beberapa orang siswa itu kurang motivasinya untuk mengikuti pelajaran yang Bu Reni lakukan? Setelah saya perhatikan, sepertinya mereka itu yang pertama alasannya mereka tidak suka dengan pembelajaran seni Bu. Kemudian mungkin mereka juga kurang suka dengan cara penyampaian materi yang saya lakukan, seperti itu. Oke, berarti anak ini motivasi belajarnya pada saat belajar seni saja yang tidak kelihatan begitu Bu Reni? Iya Ibu, karena di pembelajarannya lain anak ini aktif gitu. Bisa nggak Bu Reni mengetahui kenapa anak itu kurang motivasinya di pembelajaran seni pada saat belajar seni? Iya, setelah saya tanyakan secara empat mata dengan anak-anak tersebut, mereka menjawab mereka merasa pembelajaran seni itu susah untuk dipahami. Yang pertama alasannya karena mereka tidak suka musik, dan ada satu orang siswa dia bilang saya tidak suka menggambar Ibu. Jadi apapun permasalahan dengan seni ini, jadi mereka tidak suka gitu. Intinya ada yang hanya sukanya menggambar begitu. Iya. Jadi kurang tertarik kalau Bu Reni mengajarkan pembelajaran seni. Iya, begitu. Kalau permasalahannya seperti itu, kira-kira Bu Reni ada solusi atau semacam pemecahan dari yang masalah Bu Reni hadapi sekarang? Ya, sampai sejauh ini ya Bu ya, setelah saya tanyakan, rasanya saya akan mencoba pembelajaran ini dibuat lebih bervariatif lagi gitu. Jadi anak-anak ini
tapi lebih termotivasi meskipun mereka merasa dia tidak suka dengan pembelajaran seni. Mungkin dengan metode yang berbeda, anak ini akan berusaha untuk menyukai pembelajaran seni ini. Ibu ini akan mencari ya, artinya contoh-contoh pembelajaran seni ini bagaimana supaya menarik lagi bagi anak-anak dia. Oke, jadi kalau kita kasih rentang nilai nih dengan solusi yang akan Ibu Reni kerjakan, kira-kira tingkat keberhasilannya kalau rentang nilainya 1 sampai 10, Bu Reni bisa di angka berapa kira-kira? Untuk rentang 1 sampai 10 saya perkirakan sampai di angka 6 gitu, Bu. Paham ya? Ya. Oke. Berarti angka 6 yang ingin diharapkan haruslah punya strategi ya. Strateginya tadi itu pakai cara pembelajaran yang lebih menarik lagi ya. Kemudian dari strategi itu yang ingin diharapkan tujuannya setelah Ibu ini melaksanakan solusi tersebut apa? Saya berharap siswa ini nilai di dalam pembelajaran seninya lebih meningkat lagi, dan harapan terbesar saya siswa ini akan menyukai mata pelajaran seni gitu, Bu. Oke. Berarti setelah Bu Leni nanti melakukan solusi dari yang kita bicarakan pada hari ini, Bu Leni ingin anak-anak tersebut menyukai lagi pembelajaran seni ya. Jadi, berarti Bu Reni pada hari ini sudah menemukan solusi dari permasalahannya kan? Alhamdulillah sudah, Ibu. Cobakan dulu ya Bu Reni ya. Iya, Ibu. Nah, kira-kira kapan itu Bu Reni mau mencobakannya? Kemungkinan minggu besok akan saya laksanakan, dan saya akan uji cobakan dalam waktu 2 minggu ini. Dan setelah 2 minggu ini saya berharap Ibu mau lagi meng-coaching saya untuk evaluasi pembelajaran yang sudah saya lakukan. Iya, saya juga sangat berharap itu jawaban dari solusi permasalahan Bu Reni. Saya sangat menunggu itu jawabannya ya. Iya, Ibu. Saya tunggu, nanti saya akan luangkan waktu ya untuk apakah nilai 6 tadi tercapai ya. Kalau dapat saya harapan kita lebih ya Bu Reni ya. Oke, karena saya masih ada kegiatan lain, mohon maaf ya Bu Reni, hanya sebentar saja saya bisa mendengarkan keluhan Bu Reni. Saya ucapkan terima kasih sudah percaya pada saya untuk membicarakan hambatan yang ada di kelas Bu Reni. Iya, sama-sama Ibu. Saya juga ucapkan terima kasih atas bantuan Ibu yang sudah membantu saya mendengarkan keluhan saya tentang pembelajaran di kelas saya. Semoga sukses ya Bu Reni. Iya, Ibu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Pak. Ya, halo juga Ibu. Oke, tadi Bu Pak sudah melakukan coaching ya Bu Pak ya. Apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching tadi Bu Pak? Sesuai yang di awal ya Bu, saya yang kompetisi yang ingin saya kembangkan tadi itu 3. Rasanya saya sudah melakukan ketiganya Bu, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan bersama. Sebagai observer Bu Pak, saya sudah melihat coaching yang Ibu Bapak lakukan sudah sesuai dengan alur Tirta, sudah bisa memberikan pertanyaan yang berbobot. Dari yang sudah Ibu lakukan tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan coaching tadi? Mungkin dari 3 kompetensi ini ya Bu ya, yang ingin lebih lagi itu dalam hal saya mengajukan pertanyaan kepada coaching saya harus lebih mencari pertanyaan yang lebih berbobot lagi, supaya coaching saya bisa cepat mendapatkan solusi dari permasalahan. Jadi saya lihat coaching yang dilakukan tadi luar biasa. Observasi saya sangat memuaskan sesuai dengan alur Tirta yang sudah kita ketahui bersama. Terima kasih Bu Pak sudah mau memberikan
jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan saya sebagai observer. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa lebih baik lagi, dan terima kasih atas waktu ketersediaan Bupat untuk bisa hadir pada saat ini. Terima kasih Bupat. Terima kasih kembali Bu. Assalamualaikum Bu Mul. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu gimana Bu? Alhamdulillah juga sehat. Hari ini Bu Mul akan mengadakan coaching, begitu? Iya Ibu. Oke. Sebelum coaching Ibu laksanakan, kita adakan pra observasinya, karena sekarang saya sebagai observernya Bu Mul, saya akan memberikan beberapa pertanyaan sebelum melaksanakan coachingnya. Yang pertama, pertanyaannya, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan dalam coaching yang akan Ibu laksanakan hari ini? Baik Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan ada 3. Yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengar aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, berarti ada 3 kompetensi inti coaching yang ingin Ibu kembangkan pada hari ini. Kemudian dari ketiga kompetensi inti ini, kompetensi yang mana yang ingin Ibu kembangkan secara lebih spesifik lagi? Ada 2 Ibu. Yang pertama mendengarkan aktif, yang kedua mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, berarti ada 2, ada mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian dari kedua indikator yang ingin Ibu kembangkan, apa indikator yang dan tujuan pengembangan yang Ibu inginkan dari coaching ini? Dengan melaksanakan coaching ini, saya berharap saya mendapatkan solusi dari persoalan yang saya temukan nantinya. Ya, berarti Ibu akan ingin menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Oke, baik Bu. Mungkin hanya itu percakapan pra observasi kita. Saya cukupkan. Semoga observasinya berjalan dengan lancar. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Pat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Tadi saya dapat kabar dari Bu Dewi bahwa Bu Pat mencari saya. Ada apa Bu Pat? Begini nih Bu, saya punya sedikit keluhan lah Bu ya. Tapi ini rahasia ya Bu ya. Masalahnya jangan sampai masalah ini tersebar. Di pertemuan Bu Pat dengan Bu Mul sekarang ini apa tujuannya Bu Pat? Dalam rangka apa Bu Pat mencari saya? Tujuannya ingin mencari mendapatkan solusi Bu dari hambatan yang saya rasakan Bu. Hambatan apa yang Bu Pat temui sehingga mencari saya sebegitunya? Jadi begini ya Bu ya, hambatan yang saya rasakan pada saat sekarang ini itu dengan rekan sejawat Bu. Jadi kan saya di sekolah ini masih baru ya Bu ya. Iya. Masih terhitung 1 tahun. Jadi saya merasakan serasa ada rekan sejawat itu punya masalah dengan saya. Jadi itu entah perasaan saya saja, saya tidak tahu lagi. Itu terjadi ketika saya diutus oleh kepala sekolah ya Bu untuk pergi dinas luar. Nah setelah pas di hari H saya digantikan Bu. Digantikan. Hal ini terjadi di akhir-akhir ini Bu. Setelah saya perhatikan kenapa ya saya selalu diganti pas di hari H. Nah ini digantinya ada lagi Bu, bermacam-macam kan kalau kita disuruh keluar itu ada dinas luar sama kepala sekolah. Kalau ada berhubungan dengan yang sifatnya enjoy, happy, terus nanti ada semisal punya konsumsi ya, ibu mengerti kan maksud saya. Nah itu saya dibatalkan Bu, diganti begitu Bu ya.
tiba-tiba diganti, saya tidak diganti saja pergi. Nah kalau itu yang berhubungan dengan semisal contohnya indoor, rapat yang enggak fresh gitu ya Bu ya, Iya, iya. istilahnya saya yang diutus. Iya. Nah jadi akhir-akhir ini saya berpikir kenapa ya kok saya diganti, apakah rekan sejawat saya tidak suka dengan saya, jadi begitu Bu. Jadi kan situasinya seperti itu nggak Bu Pat ya. Bagaimana cara mengatasi itu Bu Pat? Nah jadi apakah ini ya menurut Ibu nanti langkah yang akan saya ambil, saya juga sudah terpikir saya akan mencoba untuk menjaga jarak terlebih dahulu dengan teman-teman tersebut, karena saya merasa satu tidak nyaman ya Bu, kemudian serasa setelah bertemu mereka itu perasaan yang saya rasakan itu serasa saya selalu dibicarakan begitu ya Bu ya, tapi itu entah tidak. Kemudian yang mengganti saya itu selalu orang yang sama. Di solusinya saya mungkin jaga jarak dulu dengan mereka, kan masih banyak teman yang lain. Iya. Nah saya merasa ini kurang baik lah bagi saya kalau berteman dengan orang yang seperti itu ya Bu ya. Apakah sudah Ibu tanyakan langsung kepada yang bersangkutan atau kepada pihak sekolah lainnya Ibu? Atau perasaan Ibu saja enggak? Kalau itu Ibu ya saya tidak ingin menanyakan ya Bu, karena nanti saya pikir nanti bisa jadi masalah, timbul masalah. Jadi sekarang saya saja yang menjaga jarak. Nah saya berpikir positif saja. Mungkin mereka maunya yang untuk acara dan dinas luar yang seperti itu, biarlah saya yang mengalah. Nah nanti saya juga begini Bu, kalau seandainya saya masih disuruh, saya harus berani lagi untuk menolak. Nah, misalkan itu memang saya tidak suka, saya akan berusaha menolak pelan-pelan dan mencari alasan yang tepat. Karena saya Tidak ada permasalahan Ibu ya. Iya. Dari persoalan dan cara mengatasinya tadi Ibu sampaikan, kira-kira dari skala 1 sampai 10, di mana kira-kira posisi Ibu sekarang? 1 sampai 10. Ini setelah saya Mengatasinya Ibu bilang tadi. Saya inginnya nyamannya ini ya Bu ya, antara 7 dan 8 saya maunya ya. Ya kalau saya bisa 8, saya maunya 8. Tapi kalau di 7 saya sudah. Kira-kira tindak lanjut apa yang akan Ibu lakukan setelah Ibu sudah melakukan yang tadi, ya kan? Sudah menahan diri. Kira-kira tindak lanjut apa lagi yang kira-kira bisa Ibu Pak lakukan? Lanjutnya saya juga nanti ya Bu ya, setelah suasana hati saya tenang, saya akan coba dengan berbagai cara terus pelan-pelan menanyakan ya Bu ya, kenapa saya akhir-akhir ini diperlakukan seperti itu. Iya. Tapi perlu enggak Bu melibatkan pihak ketiga? Saya akan bawa dengan kepala sekolah Bu. Ya, karena kan yang mengutus saya itu untuk pergi kan kepala sekolah. Saya akan melibatkan ibu kepala sekolah biar saya nyaman ya Bu ya. Iya. Tapi nanti setelah suasana hati saya tenang. Luar biasa Bu Pat, bijaksana yang Bu lakukan. Semangat ke depannya. Mungkin itu yang bisa saya bantu Bu Pat. Mungkin lain waktu bisa disambung obrolan kita. Bu Pat jangan segan-segan mencari saya, selagi besi bisa saya bantu. Mungkin itu saja Bu Pat. Mohon maaf sebelumnya Bu Pat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Ma. Selamat siang Ibu. Iya, kita kembali bertemu dalam pembicaraan pasca observasi ya Bu ya. Dari coaching yang Ibu laksanakan tadi, Ibu tadi menyebutkan ada 3 kompetensi inti yang ingin Ibu capai dalam coaching tadi ya Bu ya. Menurut Ibu apa ketiga kompetensi itu sudah Ibu laksanakan saat coaching tadi? Iya Bu. Jadi saya sudah melakukan coaching
saya sebagai coach dan teman saya sebagai coach tadi, saya sudah melaksanakannya sesuai dengan alur tirta Ibu. Iya. Saya sudah mencari tujuan pertemuan kami, sudah mengidentifikasi permasalahan dari coach. Setelah itu rencana aksi apa yang dilakukan oleh coach dan tanggung jawab dari coaching tadi, gitu Ibu. Itu sudah sesuai alur tirta. Sudah ya, Bu, sesuai ya. dengan alur tirta. Ibu. Iya, dari coaching yang Ibu lakukan tadi, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching tersebut? Jadi saya sebagai coach dan teman sebagai coach tadi luar biasa Ibu, teman mendapatkan solusinya dan saya walaupun sedikit merasa lega masih bisa membantunya mencari solusi bersama Ibu. Berarti teman Ibu sudah menemukan solusi Solusinya. dari permasalahannya ya Bu ya. Tadi di awal Ibu mengatakan bahwa kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan itu yaitu kehadiran penuh dan mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dari ketiga kompetensi ini saya lihat Ibu sudah melakukannya dengan sangat baik dan namun saya lihat Ibu perlu sedikit lagi untuk mengembangkan yang kehadiran penuh ini Bu. Ya, jadi kehadiran penuh ini kita benar-benar aktif dalam mendengarkan teman bercerita dan jika bisa kita tatap matanya agar teman tersebut benar-benar merasa bahwa kita mendengarkannya gitu. Iya Ibu. Mungkin hanya itu dari saya sebagai supervisor itu ya. Saya berharap mudah-mudahan kedepannya kita jadi lebih baik lagi. Iya, gitu. Sekian saja supervisinya. Saya ucapkan terima kasih atas waktu yang sediakan untuk saya. Terima kasih kembali Ibu.